Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi sama aku Rosnita dengan nomor NIM 5020137 dari kelas 4A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Selampari Kota Lubuk Linggau. Nah, di sini kali ini kita akan membahas lagi tentang proses pembelajaran pada standar proses kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum paradigma baru. Yuk langsung aja simak video yang berikut ini. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi baik antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa untuk mencapai tujuan yang lebih ditetapkan. Kegiatan pembelajaran diselenggarakan untuk membentuk watak, membangun pengetahuan, sikap, dan kebiasaan-kebiasaan untuk meningkatkan mutu kehidupan peserta didik. Kemudian ada pun standar proses dari kurikulum 13, kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang pertama, berpusat pada peserta didik, mengembangkan kreativitas peserta didik, menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang, bermuatan nilai, estetika, logika, dan kinestetika, dan yang terakhir menyediakan pengalaman belajar yang beragam. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 itu dikembangkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif melalui kegiatan mengamati seperti melihat, membaca, mendengar, menyimak, kemudian menanya seperti lisan ataupun tertulis, kemudian menganalisis yaitu menghubungkan, menentukan keterkaitan, membangun cerita atau konsep, kemudian mengkombinasikan yaitu lisan, tulisan, gambar, grafik, tabel, chart, dan lain-lainnya. Kemudian yang pertama harus sesuai dengan pendapat di atas. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 diawali kegiatan mengamati oleh siswa dengan cara melihat, membaca, mendengar, dan menyimak tentang masalah yang berkaitan dengan materi pelajaran. Yang kedua, setelah siswa mengamati, siswa dapat bertanya tentang apa yang dilihat, dibaca, didengar, dan disimak baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, langkah selanjutnya itu kegiatan menganalisis dengan cara mengumpulkan informasi, menghubungkan informasi yang didapat tadi oleh siswa, dan menentukan keterkaitan antara informasi yang satu dengan lainnya atau mengolah informasi. Kemudian kegiatan akhir yang dilakukan oleh siswa adalah mengkomunikasikan hasil pengamatan yang telah dibuat oleh siswa. Kemudian yang kedua yaitu tentang kurikulum paradigma baru. Merujuk pada Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 butir 19 dijelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Sehingga dengan demikian, penyusunan dan perubahan kurikulum dari masa ke masa ini memiliki orientasi terhadap tujuan pendidikan untuk mengentaskan kebodohan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, perubahan kurikulum yang saat ini sedang berlangsung adalah kehadiran kurikulum paradigma baru yang kemudian diberi nama secara resmi sebagai kurikulum merdeka. Kemudian ada juga poin-poin penting dalam penerapan kurikulum paradigma baru. Yang pertama, struktur kurikulum. Kemudian capaian pembelajaran, kemudian pendekatan tematik, kemudian jam pelajaran, model pembelajaran kolaboratif, mata pelajaran informatika, dan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat dengan IPAS. Dan yang ketiga yaitu proses pembelajaran berdasarkan standar proses dari kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu adalah kurikulum yang difungsikan sebagai penyederhanaan kompetensi dasar. Modul pembelajaran itu berisi panduan untuk guru, asisten, dalam hal ini orang tua atau wali, dan siswa itu sendiri. Kurikulum darurat mengurangi setiap mata pelajaran, menitik beratkan pada kompetensi esensial dan prasyarat pembelajaran pada jenjang selanjutnya. Jadi tidak luas tapi mendalam. Nah, dengan penurunan kompetensi dasar bahasa Indonesia sebesar 45%, matematika sebesar 22%, dan pendidikan jasmani sebesar 38%. Jadi, lebih baik kita mendalami yang hakiki daripada semua kompetensi dasar yang harus diselesaikan, tapi tidak ada yang tercapai dengan cara yang benar. Nah, teman-teman, itu tadi penjabaran materi dari saya terkait dengan proses pembelajaran tentang standar proses kurikulum 2013, darurat, dan juga paradigma baru. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, jika ada kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf kepada Allah. Marilah kita bersama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa kembali.